Kalau kita mau memulai usaha itu yang paling penting itu adalah tekad. Orang-orang pasti mikirnya modal. Modal emang betul, memang modal adalah diperlukan, tapi tidak mutlak. Yang penting adalah tekad, karena modal aja nggak cukup. Jadi kita harus benar-benar kalau mau buka ya buka terus. Jangan buka karena sepi, besok nutup. Saya juga bertanya-tanya kenapa tutup, semakin sering mereka mengadakan private event, kita sering disuruh tutup. Private eventnya apa? Komunitasnya berapa orang? 300 orang, terus pesanannya apa? Pesanannya ayam geprek. Aneh, saya yang bikin ayam geprek tapi saya disuruh tutup. Akhirnya kita rugi dong, kita kan bayar sewa di situ. Nggak mungkin kalau kita tutup terus bisa nutup tuh sewanya gitu kan. Sampai akhirnya orang itu memanfaatkan di belakang saya tanpa pemberitahuan, itu benar-benar menyakitkan buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rahayu. Saya bergerak di bidang kuliner dan jasa. Usaha saya Geprek Coffee Shop. Di situ saya menjual ayam geprek, juga ada beberapa kopi. Dan di situ juga di lokasi yang sama terletak car wash yang merupakan juga usaha saya di Jalan Raya Sawangan nomor 1112 Rangkapan Jaya, Depok. Awalnya pada tahun 2002 sampai tahun 2007 saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus seperti ADD, ADHD, dan mild autism. Saya mengajar kurang lebih 5 tahun, setelah itu saya resign karena melahirkan anak ketiga. Kemudian 3 tahun saya di rumah, saya melanjutkan mengajar lagi setelah dipanggil oleh Yayasan Alhamidiyah untuk mengajar di SDIT Alhamidiyah yang letaknya kebetulan tepat di depan outlet saya. Dan saya mengajar di sana kurang lebih 2 tahun, kemudian resign kembali karena ternyata saya lebih dibutuhkan di rumah. Anak-anak saya lebih membutuhkan perhatian saya karena saat itu bersamaan tiga-tiganya anak saya sakit dan masuk rumah sakit. Sehingga saya memutuskan untuk resign kembali. Setelah saya resign, beberapa tahun saya lama di rumah, akhirnya saya sempat membuat beberapa tas, produk sulaman juga beberapa bros yang sempat saya jual ke tetangga-tetangga dan juga sempat dikirim ke luar kota, yaitu ke Kalimantan dan Jambi. Dan saat itu saya memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang fashion. Saya pengennya belajar tentang mode di short course di S-Mode di Cipete, tapi suami tidak setuju dengan usulan saya. Beliau berkata bahwa yang lebih banyak dicari orang setiap hari adalah makanan, sehingga saya waktu itu memutuskan oke, saya tidak akan mengikuti short course, tapi saya akan berusaha untuk membuka usaha kuliner. Akhirnya saya trial and correct. Kemudian pada tahun 2015 suami saya memutuskan resign karena saat itu pengennya punya usaha sendiri, karena kalau kerjanya di swasta mikirnya nanti jaminan hari tuanya tidak ada kalau tidak punya usaha. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka usaha dengan ide dan konsep usaha berupa food truck. Kami membeli Grand Mac dari uang pesangon suami saya, kemudian kita modifikasi menjadi food truck sederhana. Sempat waktu itu saya hanya membuka PO saja. Dari tahun 2015 saya sudah membuat konsep usaha saya, mulai dari membuat fanpage, kemudian Instagram, tapi belum menjual secara masif. Baru terima pesanan-pesanan saja. Kemudian setelah akhirnya bulan Maret 2016 itu awal berdirinya Geprek yang benar-benar launching keluar. Artinya kami mulai dengan bazar-bazar, mengikuti beberapa event, kemudian kami berkeliling dengan menggunakan Grand Mac yang sudah kami modif menjadi food truck sederhana. Dari sekian banyak customer kami, akhirnya mereka menginginkan kami membuka outlet.
Pada tahun 2017 akhirnya saya memberanikan diri membuka outlet di Jalan Raya Meruyung, yang kemudian juga disusul dengan outlet berikutnya di Karangtengah, dan saya juga punya outlet di Ciputat saat itu di depan Universitas Islam Negeri di Jalan Raya Juanda. Seperti itu. Kemudian kami membuka juga di Jalan Raya Parung Bingung. Waktu itu sempat ada sebuah kafe yang membuka kesempatan untuk para tenan untuk menjual makanan, dan saya menjual makanan saya di sana. Tapi sayangnya dari keempat outlet yang sudah ada, ini outlet yang satu ini agak sedikit bermasalah karena saat itu ada event, tapi saya diminta untuk tutup. Ketika itu ada event private event, kami disuruh diminta untuk tutup. Saya juga bertanya-tanya kenapa tutup. Semakin sering mereka mengadakan private event, kita sering disuruh tutup. Akhirnya kita rugi dong. Kita kan bayar sewa di situ. Nggak mungkin kalau kita tutup terus bisa nutup tuh sewanya gitu kan. Jadi saya akhirnya nanya pada karyawan saya, kenapa disuruh tutup? Nanti saya tanyain Bu. Akhirnya dia tanya sama manajemennya, bilangnya mereka ada private event. Private eventnya apa? Komunitas. Komunitasnya berapa orang? 300 orang. Terus pesanannya apa? Pesanannya ayam geprek. Aneh, saya yang bikin ayam geprek tapi saya disuruh tutup. Ini buat saya tuh apa ya istilahnya itu, selain saya juga ngerasa reputasi saya sudah dijatuhkan oleh mereka, karena belum tentu apa yang mereka buat di dapurnya mereka sama rasanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh pelanggan tersebut ketika pertama kali dia makan geprek. Pastinya dia pesen geprek karena dia pernah merasakan bagaimana kesannya dia terhadap geprek. Dan ketika dibuatkan oleh orang lain, apalagi sampai jumlahnya 300 pack, itu rugi banget ya. Kalau kita hitung saja, katakanlah per pack saat itu adalah 20.000, kemudian 300, 6 juta lah kurang lebih saya rugi. Mungkin bilangannya buat sebagian orang tidak terlalu besar. Cuma buat saya itu adalah reputasi. Masalah reputasi yang saya bangun, brand yang saya bangun sejak awal saya membangun usaha geprek ini, sampai akhirnya orang itu memanfaatkan di belakang saya tanpa pemberitahuan, itu benar-benar menyakitkan buat saya. Cara-cara mereka tidak sesuai dengan etika dagang gitulah istilahnya. Kalaupun mereka mengatakannya sejak awal, sebenarnya bisa kita saling sharing, katakanlah 80-20 seperti itu. Tapi ini tidak ada kata-kata, mereka buat aja terus tanpa izin saya, itu sangat menyakitkan. Buat saya di bisnis itu nggak bisa ditolerir. Jadi ketika saya buka di Meruyung, pelanggan saya yang ada di Cinere nanya, kenapa nggak buka outlet di Cinere juga? Akhirnya saya cari tempat di sana dan dapat di Karangtengah Cinere, waktu itu di depan Mega Baja. Di situ saya sempat membuka usaha 2 tahun. Kemudian saya buka lagi di Ciputat karena waktu itu saya ingin membidik target pasar saya adalah mahasiswa. Jadi saya mencari peluang di situ, saya mencari peluang di daerah kampus, dapatlah di depan UIN. Di sana saya sempat 1 tahun, kemudian saya juga membuka juga waktu itu pada saat yang hampir bersamaan di Jalan Raya Parung Bingung itu. Saya sempat di sana 2 tahun, dan di sana sayangnya seperti yang saya ceritakan tadi, kurang berjalan dengan mulus karena memang dari internalnya saya sudah dikhianati. Saya bilang dalam hati saya, hal ini bukan jadi kendala buat saya. Jika memang usaha yang kamu usahakan itu memang dari jalan yang baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi karena dia sudah mengkhianati saya dengan main belakang, saya hanya bilang, usaha Anda nggak akan berjalan lama karena Anda tidak mencari jalan berkah, saya bilang gitu. Pun kalaupun saya mengajarkan kepada pegawai-pegawai saya bagaimana cara membuat kopi yang baik, itu sebenarnya bukan saya membuka rahasia perusahaan, tetap ada.
Rahasia perusahaan artinya dalam artian seperti katakanlah perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah menjual fast food, fried chicken, seperti itu, mereka pasti memegang istilahnya mothernya ya, apa sih resep utamanya, yaitu tepungnya. Sama dengan saya tetap memegang resep tepung sampai sekarang. Jadi kalaupun pegawai saya bisa memasak ayam, bisa membuat sambal atau membuat kopi, tetap ada satu resep rahasia yang saya pegang. Jadi saya berprinsip dengan membagi tugas, mendelegasikan tugas. Selain saya juga bisa membuka peluang untuk orang membuka lapangan pekerjaan, saya juga bisa menjalankan usaha saya tanpa harus tergantung saya di sini terus. Saya bisa mengembangkan soft skill saya, juga bisa tetap berorganisasi dan tetap mengembangkan sayap. Dan alhamdulillahnya di tempat usaha yang di car wash tersebut, karena memang permintaan pelanggan car wash untuk membuka kopi, saya bisa berkembang membuka usaha kopi. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2019, kebetulan pemilik car wash collapse. Jadi beliau menawarkan kepada saya untuk take over usahanya, dan akhirnya alhamdulillah usaha car wash tersebut juga menjadi usaha saya. Jadi di tempat yang sama, di Jalan Raya Sawangan 11-12 ini, saya ada 3 usaha, yaitu ayam geprek, coffee shop, dan car wash. Dulu awalnya waktu nyuci mobil gitu atau nyuci kendaraan di tempat cucian mobil, saya selalu berpikir, bagus kali ya, enak kali ya kalau punya car wash gitu loh. Cuman duduk, nungguin pelanggan, terus mobil-mobil berdatangan, cuci di tempat kita gitu, kayaknya seneng banget. Dan alhamdulillah mimpi itu terwujud seiring berjalannya waktu. Dari customer geprek yang biasa makan di sini, yang dari cucian car wash, mereka request pengen minum kopi, tapi kopinya bukan kopi gunting Bu, kopi giling. Di situ tergerak keinginan saya untuk belajar lebih dalam bagaimana cara membuat kopi yang baik. Kemudian saya mengikuti kursus barista bersama suami saya. Waktu itu alhamdulillah saya didukung penuh sama suami saya. Saya mengikuti kursus barista seharian waktu itu. Saya belajar dan belajar lagi dari YouTube untuk memperdalam apa yang saya pelajari secara praktek. Kemudian baru memberanikan diri membuka cafe shop yang saya dirikan sekarang ini di tahun 2018, bulan November tepatnya. Ya, sejak itu kami sudah mulai menjual minuman mulai dari kopi maupun non-kopi. Ada yang manual brewing juga, ada juga yang non-kopi. Itu rata-rata adalah minuman-minuman yang saya inovasi sendiri dari berdasarkan pengalaman saya berkeliling. Karena saya prinsipnya usaha jangan setengah-setengah. Terlalu banyak orang-orang yang di luar sana membuka usaha yang sama. Kita harus punya sesuatu yang otentik sehingga orang terus kembali ke kita. Katakanlah orang punya cafe latte, orang punya mojito, tapi mojito di tempat mereka mungkin berbeda dengan saya. Karena semuanya adalah racikan saya sendiri. Dan saya khusus mengajarkan semua yang saya pelajari kepada pegawai saya. Karena saya pengennya semua kualitas yang dirasakan di sini oleh pelanggan, siapapun pelanggannya, siapapun yang membuat, baik itu minuman kopi ataupun non-kopi, yang mereka rasakan pengalaman rasanya tetap sama. Jadi dari gramase, dari cara membuat, semuanya kami standarkan. Jadi pegawai-pegawai di sini sudah mempelajari semuanya itu. Untuk karyawan itu saya selalu mengumpulkan karyawan secara berkala. Karena tantangan di bisnis itu yang paling berat adalah manajemen karyawan. Karena ketika kita sudah berjalan usahanya, kemudian kita ada keperluan untuk katakanlah meninggalkan tempat usaha jika karyawan ini tidak di-maintain dengan baik, tidak di istilahnya di manajeriali dengan baik, itu akan jadi suatu kendala di depannya nanti. Untuk manajemen karyawan sendiri, sebenarnya karyawan saya itu yang paling bertahan, yang paling lama adalah karyawan yang bekerja di ayam geprek. Karena sejak awal saya berusaha, memulai usaha itu di tahun 2016, karyawan tersebut sudah ikut saya sampai sekarang, alhamdulillah.
Bagaimana cara saya memaintain mereka? Ya antara lain saya tarik ulur dalam artian ketika dia sudah mulai katakanlah bosan dengan pekerjaan, kemudian ada seperti kejenuhan. Nah, saya biasanya mengajak mereka untuk keluar untuk sekedar piknik, katakanlah cuman sekedar nonton bareng di bioskop seperti itu, atau sekedar meraktir mereka makan di luar seperti itu. Walaupun sebenarnya usaha saya juga usaha kuliner, cuman tidak menutup kemungkinan hal yang baru buat karyawan. Kalau kita mungkin sering makan di luar, cuman karyawan yang biasa stay di tempat kita, yang biasa melayani pelanggan, pastinya suatu hal yang baru buat mereka sekedar makan di luar. Mungkin makanannya sederhana, tidak terlalu mahal, tapi buat mereka itu sudah merupakan refreshing, karena bekerja dengan rutinitas yang sama itu akan menjadi suatu kejenuhan gitu, seperti itu. Kemudian kalau dari karyawan-karyawan yang turn off dari Carwash sendiri, itu biasanya saya tidak menargetkan harus lulusan SMA atau SMP, karena di karyawan saya itu beberapa bahkan ada yang lulus SD saja tidak gitu. Mereka baru kelas 4 tidak sanggup melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Jadi saya menerima karyawan yang penting syaratnya adalah umurnya 17 tahun, rajin dan jujur. Kenapa harus jujur? Karena kepercayaan pelanggan itu mahal buat kita. Ketika pelanggan katakanlah kehilangan uang Rp2.000, mungkin secara harga nominal dibandingkan dengan kendaraannya tidak seberapa. Tapi kepercayaan mereka lah yang kita jaga. Kalaupun ada hal itu terjadi, biasanya saya langsung mengadakan briefing khusus dan langsung beberapa karyawan sempat saya hentikan karena ketahuan melakukan hal yang tidak baik, dan itu harus saya cut karena memang hal yang seperti itu tidak bisa ditolerir. Karena buat kita kepercayaan pelanggan adalah yang utama. Kalaupun ada hal-hal yang terkendala itu di Carwash itu biasanya seperti karena kendaraan itu banyak dan bermacam-macam yang kesini, kadang ada karyawan yang memang tidak paham cara membuka bagasi atau apa. Itu pernah ada beberapa kali yang sempat merusak istilahnya katupnya atau knopnya dari kendaraan tersebut, tapi kita bertanggung jawab dan mengganti sampai kembali lagi seperti semula, seperti itu. Dan untuk karyawan kopi sendiri, saya benar-benar memberikan mereka pelajaran dan ilmu yang benar-benar saya pelajari, sehingga apapun yang mereka buat, pelanggan siapapun yang datang, kemudian karyawan manapun yang bikin, selalu hasilnya akan sama. Jadi saya berusaha menjaga kualitasnya seperti itu. Untuk cara penentuan harga sendiri, sebenarnya saya sudah menghitung HPP. Untuk HPP itu biasanya kami menentukan harga yang paling tinggi di pasar. Katakanlah untuk cabai itu bisa di harga paling tinggi itu pernah di angka 120.000. Itu saya benar-benar sudah menghitung itu, dan saya tetapkan harganya di hitungan harga tertinggi, baru kemudian saya hitung HPP-nya seperti itu. Itu untuk mengantisipasi ketika ada lonjakan harga yang fluktuatif, sehingga harga kami tetap bertahan. Mungkin secara harga, kalau bisa dibandingkan, harga kami tidak terlalu mahal, cukup kompetitif dibandingkan harga-harga produk serupa, karena kami juga sudah memperhitungkan customer segmen kami di mana gitu. Jadi insya Allah harganya hitungannya masih affordable lah, masih istilahnya cukup toleran untuk orang-orang yang katakanlah menengah gitu, masih masuk. Jadi untuk strategi marketing sendiri, kami memang sudah mulai membranding ayam geprek itu sejak sebelum memulai usaha. Saya memulai membuka usaha secara masif itu di tahun 2016. 2015 itu saya sudah membuat fanpage dan Instagram. Dan semakin kesini karena trending yang saat ini disukai dan digemari anak muda adalah TikTok, kemudian Instagram Reel, kemudian YouTube juga ya pastinya, seperti Jaga Lilin ya. Saya pengen juga tuh keren seperti Jaga Lilin, bisa followernya banyak, terus bisa menghasilkan dari YouTube, keren banget. Ini dapat kesempatan ini juga alhamdulillah banget, senang banget saya.
dapat kesempatan di Jenggal Lilin, bisa ikutan ngetop. Dan untuk strategi itu sebenarnya kami sudah mulai di TikTok itu. Saya kebetulan walaupun belum followernya banyak, tapi sudah memulai membuat konten-konten kreatif supaya pelanggan lebih luas lagi mengetahui tentang Geprek. Juga di Instagram, alhamdulillah sih baru 1.300-an ya followernya. Itu juga selain itu saya juga sering bikin status-status di WA juga, kemudian saya juga sering ngeblas info juga. Dan kebetulan saya juga sedang membuat promonya itu loyalty card. Jadi sebagai bentuk apresiasi kita terhadap pelanggan-pelanggan yang setia pada ayam geprek dan setia mengunjungi car wash ini. Jadi setiap kali mereka bertransaksi di kita untuk pembelian cafe shop dan ayam, kita berikan stempel. Kalau stempelnya sudah 6, itu mereka dapat free minuman baik kopi ataupun non kopi gitu. Jadi untuk pembelian berapapun. Untuk car wash juga sama. Jadi kalau udah 6 kali kunjungan, kita kasih free untuk minumannya, seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin pesan ayam geprek sudah tersedia di GrabFood, ShopeeFood maupun di GoFood. Jadi teman-teman secara online tanpa harus datang ke sini bisa langsung pesan melalui aplikasi online. Untuk teman-teman yang di sekitaran Alhamidiyah, kita gampang banget dicapai, cuma tinggal nyebrang aja. Kalau ibu-ibu biasanya yang suka nunggu anak-anaknya pulang sekolah, bisa langsung nyebrang aja di Jalan Raya Sawangan, tepat di depan SDIT Alhamidiyah. Nah, di sini kita juga membuka kesempatan juga buat teman-teman yang mungkin mau gathering ataupun mau mengadakan wedding, kita siap untuk dipanggil, siap untuk mendatangkan kru kita ke sana supaya bisa memudahkan. Kita juga siap untuk bekerja sama jika memang ada event-event tertentu. Kalau kita mau memulai usaha itu yang paling penting itu adalah tekad. Kenapa saya bilang tekad? Orang-orang pasti mikirnya modal. Modal memang betul, memang modal adalah diperlukan, tapi tidak mutlak. Yang penting adalah tekad, karena modal aja nggak cukup. Kalau kita punya modal tapi tidak punya tekad untuk berdagang, itu sama aja nol. Karena apa? Dagang itu perlu konsisten, persisten. Jadi kita harus benar-benar kalau mau buka ya buka terus. Jangan buka karena sepi, besok nutup. Akhirnya pelanggan yang kemarin lewat, yang kebetulan mau beli, pas lewat lagi, loh kok tutup? Nggak jadi. Jadi usaha itu benar-benar harus konsisten. Harus punya konsep supaya usahanya itu tidak kalah dengan yang lain. Harus punya sesuatu yang otentik supaya usahanya itu benar-benar disukai dan digemari orang karena memang berbeda dari orang lain. Dan yang pasti jangan lupa untuk mengembangkan terus usahanya dengan inovasi-inovasi baru supaya orang terus-terusan pengen kesini. Buat saya kepercayaan pelanggan itu penting banget. Kenapa? Karena sekali pelanggan tidak percaya, nggak akan balik lagi. Sekali kepercayaan itu ternodai, itu kayak kertas putih yang udah dicoret, nggak bakalan balik putih lagi.